Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmood. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini kami coba tengok kondisi perkembangan tanaman porang kami di kebun ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk porang-porang yang dari bibit umbi belah. Alhamdulillah ini sudah seperti ini kondisinya. Untuk daun-daunnya sebagian sudah mulai menghijau, yang tunas baru agak masih kuning warnanya, yang lain masih tunas-tunas seperti itu ya teman-teman. Sebagian yang bagian sana yang kemarin masih nombak-nombak itu sebagian masih ada yang nombak, tapi yang sebagian sudah mulai muncul tunasnya. Untuk tanaman durian kami ini alhamdulillah sejauh ini masih tumbuh meskipun dengan perjuangan ya teman-teman, karena di lahan tanah liat lembung, beda kalau di daerah tanah merah yang gampang perawatannya. Nah ini ada yang sudah mulai mau muncul katak seperti ini teman-teman ya, lumayan cepat ini untuk tanaman porang yang dari umbi belah. Kita pindah geser sebelah sini, ini yang tanaman porang dari bibit umbi-umbi utuh. Ini sudah kami aplikasi pupuk rutin ya teman-teman, dari pupuk POC yang kami aplikasi rutin setiap seminggu sekali ya, karena stok POC kami masih banyak ya teman-teman. Jadi sepertinya kami aplikasi selama semusim, 2 musim, 3 musim kayaknya nggak habis-habis itu. Ya bro. Ngapain kamu? Ini anak saya di dalam teman-teman, mengontrol kondisi tanaman porang yang sebagian ada yang agak doyong-doyong gitu ya teman-teman. Jadi biasa karena tergerusnya air hujan, tanah biasanya agak abrasif gitu, sehingga kadang yang mepet ke parit itu biasanya batang agak mau condong roboh gitu. Nah itu kita kontrol untuk kita teploi tanah. Oke bro, woi coba kamu berdiri bro. Wis mantap jiwa. Kamu tinggimu berapa? 168 ya, hampir 170 teman-teman. Ini posisinya porang-porang kami sudah hampir kelep ini kakak ini ya. Ini sudah hampir kelep. Ini kakak mengontrol tanaman porangnya teman-teman, dan alhamdulillah di sini juga sudah aman semuanya. Ini rata-rata yang sudah muncul kataknya, ini yang daunnya sudah hijau-hijau tua gini ya, ini keras-keras seperti ini. Nah, kalau yang masih seperti ini nih, yang masih muda, kita coba geser ke sini teman-teman. Ini yang dimakan ulat ini teman-teman. Di sini juga alhamdulillah aman. Nah ini yang di bagian sini, ini yang sudah muncul kataknya juga, daunnya sudah hijau pekat ini teman-teman. Tapi kalau yang belum ada kataknya, ini masih agak kekuning-kuningan. Ini juga sudah lumayan besar-besar ini teman-teman. Ini yang lokasinya ada pepayanya ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kami informasikan ke teman-teman semuanya. Jadi untuk perawatan tanaman porang, usahakan selalu tercukupi nutrisinya ya teman-teman. Ini malah ada yang daunnya selebar daun apa ini, kayak daun lompong ini teman-teman. Ada sebagian yang masih kecil-kecil. Jadi usahakan tanaman porang itu selalu tercukupi nutrisinya, aman kondisinya, lahan bersih dari gulma. Nah kalau tanamnya agak besar seperti ini, umbi-umbi yang besar memang lebih ringan perawatannya teman-teman. Jadi seperti ini di bawah-bawahnya ini kecenderungannya bersih ya teman-teman. Nah, itu sampai sana ya teman-teman. Kondisinya spora-sporanya yang dari bibit spora ini juga sudah pada tumbuh segini. Ini numpang hidup ceritanya teman-teman. Jadi untuk tanaman porang yang sudah segede-gede gini, itu kecenderungannya gulma itu minim ya teman-teman. Jadi untuk perawatannya lebih mudah ya, dari sisi pembersihan lahannya teman-teman. Karena apa ya, karena ini apa namanya, rumput-rumput yang ternaungi daun-daun porang seperti ini nih, dia tidak
tidak dapat sinar matahari atau kalah rebutan dengan porang-porang ya teman-teman, sinar matahari, sehingga untuk rumput-rumput di bawahnya ini dia mau tumbuh itu nggak kuat ya teman-teman. Ya tetap tumbuh tapi nggak sebanyak kalau ketika kita tanam dari bibit katak-katak mini. Itu biasanya kataknya yang nggak mampu tumbuh atau tumbuh tapi dia kalah sama kalah sama rumput, sama rumput. Tapi kalau yang kita pakai bibit-bibit yang besar seperti ini, jadi pengendalian gulmanya lebih aman teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kondisi tanaman porang kami, alhamdulillah sejauh ini aman, dan kondisi lahannya sejauh ini juga masih bersih, terkendali ya. Ini spora-sporanya ini sudah segede ini teman-teman. Ini sebentar lagi, nanti sebulan lagi ini sudah muncul tunas kedua harusnya. Jadi ini seperti ini sudah hampir 2 ruas jari tangan saya ini teman-teman tingginya. Ini malah ada yang sudah segini tingginya. Dan ini ada katak-katak juga yang tahun-tahun lalu mungkin tidak terambil ya. Jadi ini dia tumbuh liar seperti ini, tapi di sela-sela pohon yang besar ya teman-teman. Dan alhamdulillah insyaallah dengan perawatan yang maksimal, terus kemudian pemupukan yang rutin stabil, sehingga bisa terpenuhi kebutuhan nutrisinya tanaman porang kita, baik unsur hara mikro makronya. Insya Allah lah ya, pertumbuhan porang nanti akan tetap bisa maksimal teman-teman ya. Untuk spora-sporanya sepanjang sana ini tumbuh semua. Ini ada yang agak mendoyong ke sana ini, tapi tidak apa-apa, sudah diusahakan untuk aman mudah-mudahan. Oke, ini yang di bawah-bawah pohon pepaya ini memang kecenderungannya lebih tinggi teman-teman. Kalau yang di bagian tengah sana, ini bisa dibandingkan ya teman-teman. Ini bergelombang gini, ces. Nah yang kesini kan pohon pepaya ini. Kalau yang di sebelah sana kan nggak ada pohon pepayanya, dia lebih pendek. Jadi yang tidak ada naungannya itu dia kecenderungannya lebih pendek, tapi batangnya lebih kokoh ya, karena sinar mataharinya tercukupi. Tapi kalau yang dekat-dekat pohon pepaya seperti ini mulai nanjak naik ujung sana sampai pohon jati sana, itu juga ada pepayanya. Di sana lebih tinggi juga. Oke, sip ya teman-teman. Bagi-bagi cerita dari kami keluarga Xmood di siang hari ini. Sedikit motivasi yang ingin kami berikan ke teman-teman semuanya, bahwasanya tanam porang itu harus kita rawat dengan maksimal ya, kemudian kita jaga supaya tanaman porang kita itu selalu aman, terkendali, khususnya untuk teman-teman yang menanam porang yang sudah memasuki 2 musim ya. Ini dulu dari bibit katak juga yang untuk areal sini ini masuk 2 musim, cuma musim kemarin kami bongkar ya teman-teman, kami ulah lagi lahannya supaya lebih gembur lagi. Nah, usahakan kalau yang sudah masuk 2 musim atau 3 musim, pastikan tanaman porangnya itu benar-benar aman teman-teman. Aman di sini artinya aman dari hama dan penyakit ya. Kalau ulat insya Allah tidak sebegitu berbahaya ya, paling dia makan daun beberapa lembar atau beberapa biji gini saja itu dia sudah kenyang lah ya. Tapi kalau dari bibit spora ataupun bibit yang katak mini memang dia rawan dimakan habis gitu. Tapi kalau yang besar-besar seperti insya Allah aman. Nah, usahakan supaya aman dari hama dan penyakit, khususnya tadi jamur, supaya jangan sampai tanaman porang kita ini tumbang, karena menunggu waktu 1 tahun 2 tahun, bahkan mungkin ada yang dibiarkan 3 tahun. Teman-teman yang mungkin membiarkan tanaman porangnya 2 musim 3 musim, itu termasuk penantian yang tidak sebentar teman-teman. Perjuangan kita untuk menanti, kesabaran kita untuk menunggu itu bukan waktu yang sebentar ya teman-teman. Artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga supaya tanaman porang kita ini selalu aman ya. Makanya kita harus sering-sering kontrol, kita harus sering-sering inilah ya, kalau ada yang kira-kira mulai tanda-tanda terjangkit penyakit ya, kita usahakan segera penanganan ya.
Tapi kalau yang aman ya insya Allah tidak ada masalah. Jadi usahakan, karena teman-teman semuanya ini budidaya porangnya ini beda dengan sistem tanam liar. Kalau tanam liar itu kan ibaratnya kalau ayam itu ya ayam hutan ya teman-teman. Ayam hutan itu artinya mereka hidup di alam liar, makanan mereka itu ya makanan organik, sehat-sehat semua ya. Kecenderungannya juga dari kompos-kompos dedaunan. Misalnya ada yang memakai pupuk tambahan, pupuk kimia, itu misalnya ya artinya tidak sebanyak kalau yang kita memupuk tanaman porang kita yang memang kita kelola dengan cara intensif. Di situ kita memberikan banyak nutrisi, memberikan banyak makanan, sehingga kadang pertumbuhan tanaman porang yang lebih cepat, lebih vigor, lebih cepat, itu ibaratnya kayak ayam potong ya, kayak ayam broiler itu teman-teman. Nah, sehingga kalau porang-porang yang dari kondisinya kita pacu pertumbuhannya, kita kasih nutrisi banyak-banyak, di situ kalau tidak kita jaga, biasanya dia rawan terkena penyakit seperti ayam potong itu teman-teman. Makanya harus kita imbangi, jadi pertumbuhan maksimal, tapi nutrisi kesehatannya juga harus kita perhatikan, sehingga nanti tanaman porang kita tetap aman memasuki musim-musim kedua dan seterusnya sampai masa dorman tiba, sehingga nanti kita petani porang jangan sampai terjadi kegagalan. Oke teman-teman, sekian dulu pagi-pagi cerita dari kami keluarga Exmood di video kali ini. Semoga cerita yang kami bagikan lewat video kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah motivasi teman-teman semuanya, bisa memberikan tambahan ilmu serta pengalaman untuk kita bersama untuk ke depan maju lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan lebih banyak keberkahannya lagi. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.